koci heula. Oke, siap. Oh itu Oke, udah Pak direkam. Ardi sudah mulai direkam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Frans sehat. Kumaha Pak Frans? Alhamdulillah, pangestu. Nah, Eh, Baik Pak Ardi, bisa disampaikan apa yang sebelumnya mungkin akan dibahas nih pertemuan kali ini? iya Pak Frans, ini ya mengenai nilai anak-anak ya dalam matematika ini anjlok terus gitu ya setiap Hmm. tahunnya sih. Ada apa ya sebenarnya dalam pembelajaran matematika? Ingin gitu ya dalam hati itu meningkatkan nilai-nilai siswa ya minimal misalkan 50% lah gitu ya siswa-siswa itu bisa mendapatkan nilai yang di atas KKM gitu. Hmm, Seperti itu Pak Nur. iya. Oke, jadi Pak Ardi menemukan mungkin dalam pembelajaran selama ini eh, nilai-nilai siswa itu selalu di bawah 50% gitu ya Pak? Ya, di bawah 50% itu nilainya di bawah KKM terus gitu Pak. Oh, iya. Dan Pak Ardi sudah menemukan permasalahannya di mana? Nah, sepertinya mungkin dimulai itu dari minat siswanya mungkin Pak, kayaknya seperti itu. Jadi ketika mereka belajar itu agak agak kurang bersemangat gitu ya. Mungkin karena dalam benak mereka itu wah kayaknya matematika sulit jadi malas kalau misalkan belajar matematika itu. Oke. Jadi mereka minatnya itu kurang ya? Ya, kurang. Kurang. Kemudian eh, sudah diidentifikasi sebenarnya minat mereka itu kemana saja gitu? Ya, paling kalau misalkan di analisis ya biasanya kan kalau di awal suka ada eh, analisis minat belajar dari BKI gitu Pak ya. Misalkan eh, setelah SMP itu dia sukanya pelajaran itu Ya. gitu. Tapi matematika itu paling ada berapa orang bisa dihitung lah. Kalau misalkan dalam satu kelas paling 2 orang gitu. Banyakannya mereka itu sukanya kayak seni gitu ya, Ya. olahraga, kemudian bahasa gitu ya. Yang nggak banyak ngitung-ngitung lah Pak gitu. Hmm. Eh, kalau kalau ini, nah ini maksud saya minat itu adalah minat ini Pak. Kalau dulu kan kita pernah belajar yang pembelajaran diferensiasi ya. Iya, Misalkan minat hal dalam hobi atau apa gitu. Mungkin pernah diketahui juga Pak. iya mereka itu senangnya di hobi itunya kayak olahraga, misalkan kesenian gitu. Hmm. Kemudian apalagi ya? Eh, ya seperti itu aja Pak, itu kalau minat-minatnya itu. Oh, ya. Maksudnya di bagian apanya Pak? Nah, maksudnya kalau dulu kita belajar yang diferensiasi itu, jadi eh, mungkin memang ada banyak teknik ya dalam dalam meningkatkan minat siswa untuk belajar. Eh, di antaranya adalah dihubungkan dengan minat mereka gitu ya. Kalau Iya, matematika langsung mungkin enggak, tapi kalau kita menghubungkan matematika dengan hobi mereka atau apa yang mereka sukai, itu mungkin di antara salah satu solusinya gitu ya. iya. Memang kan ini kondisinya untuk pari tentu punya kondisi yang unik juga ya, Hmm. yang memang perlu perlu diketahui ke arah sana. Nah, kalau Pak Ardi sendiri selain karena minatnya, karena hal apa lagi kira-kira siswa itu eh, keinginan belajarnya itu yang kurang saudara matematika? Mungkin karena ya membingungkan ya dalam belajarnya misalkan sedangkan kalau materi di sekolah itu harus tercapai ya. Jadi kalau kita itu jadinya agak mungkin saja gitu. Ya. Kita materinya terlalu banyak sehingga Oh, membebani siswa juga gitu. Misalkan harusnya
sehari ini cukuplah segini, misalkan kalau anak-anak ternyata banyak sekali sehingga waduh pusing, panas gitu ya. Jadi karena mungkin materinya juga terlalu banyak ya. Iya. Oke, jadi sudah diidentifikasi dari minat, kemudian dari materinya terlalu banyak. Masih mungkin yang lain lagi, Pak? Kayaknya dari sana aja mungkin Pak, yang lebih condong itu di arah minat sama materi mungkin terlalu banyak juga. Gitu. Oke, Terlalu banyak rumus-rumus gitu ya. Oke. Boleh saya bertanya yang lainnya, Pak? Oh boleh Pak. Kalau dalam teknik atau metode pembelajaran mungkin Pak, bagaimana Pak menurut Pak Ardi kira-kira? Mungkin dari teknik pembelajaran biasanya saya misalkan gunakan ceramah saja, diskusi seperti itu Pak. Iya ya. Berarti metodenya kebanyakan ceramah dan diskusi ya? Iya. Ceramah dan diskusi. Oke, sebentar saya tulis dulu Pak. Ada kemungkinan nggak dari metodenya juga itu menjadi salah satu penyebab hal tersebut? Bisa saja Pak. Mungkin mereka cenderung bosan gitu ya Pak dengan metode ceramah saja gitu. Yeah. Tapi karena kita mengejar materi beres gitu, metode ceramah lebih utama kayak gitu Pak. Iya ya, supaya cepat terselesaikan ya. Gitu. Kalau dari metode belajar yang memungkinkan siswa itu dapat menyerap pembelajaran dengan bagus, tapi juga materinya juga lebih banyak, ada nggak Pak? Ada saja Pak kayaknya. Nah, kita coba cari itu Pak. Sebab berarti kan itu bisa mencakup permasalahan yang dihadapi Pak Ardi ya. Artinya tujuan untuk mencakup keseluruhan juga dapat, tapi kemudian siswa nilainya juga bagus, ya cukup bagus. Gitu, bisa meningkat maksudnya. Kira-kira apa tuh Pak? Metode apa? Nah, rencana mungkin saya gunakan metode yang lebih menyenangkan gitulah, lebih ke sesuai dengan minat mereka gitu. Iya. Misalkan contohnya metode diselingi, misalkan saya tambahkan ice breaking, kemudian saya gunakan model pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti TPS, think, pair, share gitu. Nah dengan model seperti itu kayaknya materi banyak juga bisa tersampaikan karena mungkin dibagi dibagi-bagi lagi. Atau misalkan jigsaw gitu ya Pak. Bisa, ya betul. Jadi dalam satu bab bagi setiap siswanya nanti kembali ke jadi tim ahli gitu Pak. Betul Pak. Karena memang kalau pakai metode jigsaw ini biasanya kan nanti dibagi kelompok ya. Setelah dibagi kelompok kemudian dibagi, ada penugasan dari masing-masing kelompok. Nah yang dari penugasan tersebut itu kemudian masing-masing juga nanti akan mencoba menguasai materi yang menjadi tugasnya ya. Gitu. Dan setelah itu dia akan berkeliling ke teman-temannya sehingga dia juga akan mendapatkan materi tersebut itu dari temannya dan dia sendiri akan menyampaikan materi yang dia miliki. Itu mungkin Pak sangat berpeluang untuk bisa efektif karena itu dari mereka sendiri munculnya. Gitu. Oke. Baik, berarti kira-kira nih kalau misalnya sudah ada gambaran-gambaran begini, rencananya bagaimana nih Pak Ardi untuk mencoba menjadi solusi nih apa yang sudah menjadi permasalahan Pak Ardi untuk peningkatannya? Ya, saya coba mencari referensi mengenai bahan-bahan untuk menguatkan model pembelajaran jigsaw, kemudian saya juga tambah-tambahan referensi untuk biar kelas tidak membosankan, saya selingi ice breaking gitu Pak lah. Seperti itu kayaknya. Oke, selamat Pak Ardi. Nah, untuk menjalankan sistem ini
tadi kan ada permasalahan materi dan minat ya. Kira-kira itu bisa menyelesaikan masalah minat sama materi mereka nggak? Insya Allah kita coba Pak, Insya Allah, karena mungkin itu model-model tersebut hasil dari penelitian gitu ya Pak. Jadi Insya Allah bisa menyelesaikan masalah mengenai minat mereka terhadap belajar matematika gitu. Iya. Nah ini terkait minat Pak. Saya kan juga ngajar di saya walaupun saya beda ini ya. Kalau di SMP itu minat siswa biasanya kan ada minat juga ke teknologi ya siswa itu. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran misalnya dengan jigsaw kayak gitu juga? Ada Pak, bisa. Masih memungkinkan nggak misalkan mereka ketika jigsaw tersebut itu menggunakan teknologi untuk melibatkan pembelajaran mereka? Bisa Pak, bisa. Kira-kira pakai apa tuh Pak? Untuk jigsaw misalkan materi-materi disediakan misalkan melalui bukan buku teks lagi ya Pak. Betul Pak, betul. Secara PDF gitu di-share. Iya. Sehingga materi-materi bahan-bahan untuk dipelajari sudah cepat tersampaikan gitu Pak. Iya, bagus Pak seperti itu. Atau mungkin ada yang lebih interaktif nggak? Mungkin ada seperti word wall gitu ya Pak untuk betul Pak. Iya. Atau misalkan apa? Quizzes gitu ya untuk penilaiannya Pak. Iya. Mereka kan bisa berperan jadi gurunya, kemudian teman-temannya jadi siswa, kemudian ngasih soal. Quizzes itu kan banyak banget ya. Iya. Referensinya sehingga banyak sekali sehingga disediain gitu ya. Betul. Sehingga mereka belajar sendiri, ngajarin ke temannya sendiri, kemudian mereka juga jadi tahu gitu ya bahwa seharusnya jawabannya seperti apa. Oke Pak Ardi, kira-kira berarti bisa mulai kapan nih Pak ini diterapkan nih? Ya kita coba misalkan di tahun ajaran baru Pak, kita coba menggunakan beberapa pertemuan, kita gunakan model itu misalkan mungkin nanti di bab baru di semester baru Pak gitu. Kita coba apakah nilainya ada peningkatan atau tidak seperti itu Pak. Iya Pak Ardi, alhamdulillah semoga apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Pak Ardi, dan sesuai dengan tadi materinya bisa terpenuhi semuanya dan minat siswa juga termunculkan di aktivitas tersebut, serta metode yang disampaikan Pak Ardi ini sudah nampaknya akan banyak ya, beragam Pak Ardi, insya Allah. Iya, selamat Pak Ardi, semoga sukses ya dalam pembelajaran.